saudaraku, shalom. Ya, silakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Ya, yang depan boleh diisi dulu. Ya, hari ini semua bersuka cita, amin. Amin. Hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Ada sukacita. Amin. Saudaraku, sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau baca satu ayat. Coba silakan ditayangkan. Kita baca bareng-bareng yuk. Bisa kelihatan dari belakang? Kita baca yang keras. Ya, 1, 2, ya. Yang keras semua jemaat, kita baca 1, 2, 3, ya. Tetapi pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yes. Sementara mereka berdiri terburu-buru karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan berpegang kepada, tetapi Yesus datang kepada mereka. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin, saudaraku, Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Haleluya. Kita bukan menyembah Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Yesus hidup, haleluya. Haleluya. Mari kita berikan salam puji. Salam-salam yang bagi Yesus. Dia yang sudah bangkit. Dia yang sudah bangkit. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, kita bangkit berdiri. Semua kita berdiri. Terima kasih. Yang tidak bersorak lagi. Soraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar kabarku. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat
Yesusku, penyambarku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Oh, turut tunduk laut bergelora, bergegar namamu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, sampai ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Turut tunduk laut bergelora, bergegar namamu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Turut tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali katakan, mari umat Tuhan nyanyikan bersoraklah. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Turut tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada
bagi raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersumpah atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak ditinggikan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Boleh berikan tos satu sama lain, katakan Yesus telah bangkit, amin. Yang percaya boleh sorakan haleluya. Boleh sorakan sekali lagi haleluya. Yang sebelah kiri sorakan haleluya. Jesus. Sebab Dia hidup. Ada apa saudara? Ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Yes, Yesus hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Anak Allah, Yesus hamba, Yesus penyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, mensucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Pam, pam, pam. Ada hari esok, amin, sebab Dia hidup. Oh, oh, ku tak gentar, karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari katakan bersama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok, amin, sebab Dia hidup. Ku takkan gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu, sebab pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Katakan sekali lagi dengan segenap hati, katakan sebab Dia hidup, Dia hidup. Boleh berikan tepuk tangan berat buat Tuhan, sebab Dia hidup.
tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kata sekali lagi, sebab Dia hidup. Oh, oh, oh. Hari esok Dia hidup, kami tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab hidup. Katakan sekali lagi, hidup jadi. Kita berarti karena Tuhan berarti sebab Yesus hidup. Oh, mari kita sembah Dia. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Tiba saatnya kami Tuhan, kami menyembah Engkau. Yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jesus. Amin. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkanlah jiwamu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kata bersama-sama, yes. Yes, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya telah dibebaskan. Oh, oh, di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh. Mari kata sekali lagi, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, amin. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, serahkan, haleluya. Yes, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari katakan sekali lagi, bangkit. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan, yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. One, two, three, go. Yes, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat
pembacaan kita akan menyaksikan tampilan dari Star Kids dan Image MDC Tulungagung. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk kembali. As we come into your presence, Lord, lifting your heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end. Forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, leading us as one. Great is your unfailing love. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Your love is higher than the earth.
Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan membawa persembahan yang harum untuk Tuhan, Juru Selamat, yang rela berkorban di salib untuk menembus setiap dosa kita. Karena kasih yang begitu besar dan panjang kasih setianya dalam hidup kita. Kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh kembali menyembah Tuhan. Kita masih boleh memuji Tuhan. Itu adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Bapa, kami datang hari ini Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan kerinduan hati kami Tuhan, dengan beban kami Yesus. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam tangan hadirat-Mu Yesus. Karena Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli. Sekalipun Tuhan badai yang menimpa hidup kami Tuhan, sekalipun masalah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang tidak meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Kalau Juru Selamat kami Yesus. Juru Selamatku, katakan dengan hati yang paling dalam. Tuhan, Kau setia padaku. Sekalipun kami meninggalkan Tuhan, Kau tetap setia dalam hidup kami. Oh ya, ku pegang, yes, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Katakan dengan iman percaya. Mari angkat tangan kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Hanya Ku pegang janji setiamu Tuhan. Yang Ku pegang. Biar ini menjadi iman kami Yesus. Dengan janji-Mu Ku percayakan
tinggalkan hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yesus, walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan, ditinggalkan. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Mari sekali lagi katakan, oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kau Bapa yang peduli atas hidup kami, Kau Bapa yang mengasihi kami. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidup. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku. Ya Yesus, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidup.
hidup, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Mari sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu besar bagiku. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu, Engkau Bapa yang baik. Kaulah Bapa-Ku yang mengasihi, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan aku. Haleluya, 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 haleluya. Ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kau gunung batu keselamatanku, Kau tempat perlindunganku. Layaklah Kau ditinggikan, layaklah Kau diagungkan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kalau kami menjadi anak-anak. Kami bersyukur Tuhan yang kami sembah adalah pribadi yang hidup, yang punya mata dan bisa melihat, yang punya telinga dan bisa mendengar, yang punya hati dan bisa merasakan apa yang kami rasakan, yang punya tangan yang kuat, yang mampu mengangkat hidup kami dan menolong kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah berjalan sendiri. Kau ada bersama dengan kami. Kau yang memulihkan umat-Mu, Kau yang menguatkan umat-Mu, Kau yang memerdekakan umat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bawa kami mengenal kebenaran sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi guru-guru sekolah minggu, urapi anak-anak sekolah minggu. Lawat Tuhan, pulihkan kami. Kami rindu kami pulang dari tempat ini membawa kuasa kebangkitan Kristus, membawa kemenangan yang berasal daripada Kristus. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan setan, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat, orang-orang kuat, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Roh Kudus bekerja Engkau dengan bebas. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Katakan kiri kanan, selamat Paskah. Saudara. Iya, puji nama Tuhan. Anak-anak boleh ke ruangan sekolah minggu. Bapak Ibu, nanti habis ibadah jangan pulang ya. Kita ada perjamuan kasih, kita bisa saling sharing. Tapi saya minta please, jangan ada yang bungkus-bungkus ya. Supaya kita puas makan dulu. Boleh makan sepuasnya, tapi dilarang
bungkus, apalagi bungkus untuk tetangga. Oh, jangan saudara ya, jangan sampai nanti yang satu bungkus, yang satu nggak dapat. Jangan. Mari kita sambil makan, sambil sharing, sambil makan, sambil sharing. Oke? Setuju? Terima kasih buat persembahan saudara. Itu sebenarnya ciri khas gereja mula-mula saudara. Mereka saling berbagi, mereka saling memberkati satu dengan yang lain. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau kita menjadi orang Kristen. Bersyukur. Bersyukurlah kita kalau kita percaya kepada Yesus. Kenapa? Satu-satunya Tuhan yang hidup, yang menyatakan dirinya, yang bisa dilihat dengan kasat mata, cuman Yesus. Perayaan Paskah yang kita rayakan hari ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi puncak dari Injil. Apa sih Injil itu? Injil adalah kabar baik. Kalau Yesus tidak bangkit, itu menjadi kabar buruk saudara. Karena Yesus bangkit, pengharapan kita itu menjadi pengharapan yang tidak sia-sia. Karena Yesus bangkit dari kematian, kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang ada di imajinasi orang yang tidak pernah dilihat. Tuhan yang kita sembah bukan cuma Tuhan yang ada di dalam buku filsafat. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang dongeng. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia, hidup sebagai manusia, dan dia harus menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib dia menggantikan kita dan dia mati karena upah dosa maut, kematian. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Dia dikuburkan dan di hari ketiga dia bangkit. Kebangkitan Kristus ini menjadi pondasi membangun gereja. Kebangkitan Kristus ini menjadi pengharapan kita, sehingga kita bisa melihat masa depan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya mata yang bisa melihat keberadaan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya telinga, yang bisa mendengarkan setiap seru doa kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya hati, yang bisa merasakan setiap kegetiran hati kita, kekecewaan kita, ketakutan kita. Dia bisa rasakan. Dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya tangan, yang penuh kuasa, yang bisa mengangkat kita saat kita terpuruk, yang bisa menggendong kita saat kita nggak berdaya. Inilah pengharapan kita. Karena itu jangan takut menghadap Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia hidup. Kasihnya yang besar, yang menebus dosa kita. Kasihnya yang besar, yang mengalahkan dosa. Sehingga dia bangkit saudara. Berikan kemuliaan bagi Allah kita saudara. Katakan kiri kananmu, bro, Tuhan yang kau sembah itu hidup. Gak perlu curhat ke orang lain. Curhat kepada Tuhan yang hidup, bilang amin. Curhat kepada Tuhan yang hidup, yang bisa mendengar, yang bisa melihat, yang bisa merasakan. Kita gak perlu membela diri. Dia lihat semua apa yang terjadi dalam hidup kita, amin. Ketika saya renungkan ini saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, gak ada alasan bagi kami untuk takut. Gak ada alasan bagi kami untuk mengasihani diri. Gak ada alasan bagi kami untuk merasa sendiri. Ada
Tuhan yang sudah bangkit, yang selalu bersama dengan kita. Dia katakan, aku Allah Immanuel. Kasihnya yang menaklukkan maut. Kasihnya itu yang membuat dia bangkit dari kematian, saudara. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita. Saya tadi pagi khotbah di Kediri, saudara. Luar biasa. Saya sudah pikir, waduh nggak nututin ini. Untung saya punya supir hampir sama dengan Rosi, saudara. Ternyata macet, saudara. Dari Kediri. Saya lupa kalau ini musim libur panjang. Orang pada ke Gema, saudara. Pada ke pantai. Waduh. Ya tadi saya 7:30 khotbah di sana. Ibadah 7:30. Ini kok belum bisa. Oke. Next, tolong dong. Oke. Ini tema bulanan kita. Saudara tinggal lihat, saya tidak perlu bacakan lagi. Hari ini kita berbicara tentang kasih yang menaklukkan maut. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama sebagai orang yang merayakan kemenangan. Amin. Bukan orang yang sedang ketakutan, bukan. Saudara, kita hari ini merayakan kemenangan Tuhan. Amin. Orang kalau merayakan kemenangan itu kayak mana, saudara? Hah? Terima kasih menang. Apa gitu? Semangat, betul nggak? Seperti seorang tentara kalau pulang dari perang menang. Wow, itu rasanya berapi-api ya. Kita baca sama-sama dengan semangat itu. 1 Petrus 1 ayat 3-4. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus dari kematian merupakan peristiwa yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Kalau Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, berarti dia sama dengan kita. Berarti dia sama dengan para rasul. Berarti dia sama dengan para nabi-nabi. Dia tidak punya kuasa. Satu-satunya yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia adalah maut. Tetapi Yesus, dia sudah kalahkan maut. Maut yang membuat kita terpisah dari Allah. Itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Satu-satunya pribadi di jagat raya sepanjang sejarah dunia yang pernah mati dan hidup dan tetap hidup selamanya, cuman Yesus. Ada orang yang mati bangkit, tapi satu saat mati lagi. Karena dosa membuat kita tidak bisa mengalahkan kematian. Tetapi Yesus memang dia mati, tapi dia bangkit dan tidak pernah mati lagi. Kuasa maut dikalahkan. Itu yang membuktikan bahwa dia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Konon katanya sepanjang sejarah dunia ini ada sekitar 12.416 agama. Sepanjang sejarah dunia ada sekitar 12.416 sosok yang pernah disembah sebagai Tuhan. Tetapi dari semua itu tidak ada satupun yang menyatakan diri yang bisa dilihat
yang bisa dirasakan, dan dia mati dan bangkit, dan ketika dia bangkit pun orang masih bisa merasakannya. Orang masih bisa lihat dan orang masih seraba. Hanya Yesus. Kalau saudara memahami ini, kita ini orang yang sangat beruntung percaya kepada Yesus. Ibarat orang itu saudara, kalau ada sebuah produk limited edition, anggaplah itu sebuah mutiara, berlian, cuman ada satu-satunya di dunia. Kalau saudara memiliki berlian ini, saudara termasuk orang yang sangat beruntung, betul nggak? Karena tidak pernah akan ada orang yang bisa memiliki itu. Begitu juga dengan kita. Satu-satunya pribadi yang pernah mati, bangkit, hidup selamanya, cuman Yesus. Kalau saudara memiliki Yesus dan dimiliki Yesus, harusnya ini yang menjadi sesuatu yang paling berharga melebihi siapapun. Kita tidak akan lepaskan ini demi apapun. Karena yang terbaik di jagat raya itu sudah kita miliki. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka Yesus sama dengan manusia pada umumnya, sama dengan para nabi, sama seperti kita, dan tidak bisa menyelamatkan. Makanya cuma Yesus yang mengasih garansi keselamatan hanya ada di dalam Dia. Karena hanya Yesus yang bisa mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Dia Tuhan. Dan kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga Dia sanggup menyelamatkan kita dari maut, saudara. Saudara, seberapa berharganya ini bagi saudara dan saya? Seberapa berharga? Masih adakah yang lebih penting dari ini? Apa artinya kita punya segalanya? Kita punya harta, kita punya popularitas, kita punya jabatan, kita punya semua teman-teman yang mengasihi kita. Kalau ujungnya kita akan menuju maut, gak ada nilainya. Gak ada. Makanya saya sangat bersyukur. Saya setiap datang beribadah, saudara. Saya renungkan, Tuhan, siapa saya ini? Kok sampai Tuhan pilih saya dari sekitar 7 miliar orang di dunia? Tidak banyak orang di dunia yang menjadi anak Tuhan. 7 miliar lebih kurang orang di dunia. Tapi saudara dan saya dibawa menjadi bagian dari kuasa kebangkitan itu. Ini yang membuat saya rela meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan. Karena tanpa Yesus, hidup kita hanyalah sampah di neraka, saudara. Bapak Ibu, perpaduan antara kasih dan kuasa Allah yang tak terbatas. Lihat, kasihnya yang besar dan kuasanya yang tak terbatas. Itu yang membangkitkan Yesus dari kematian. Di saat dunia kehilangan pengharapan akibat dosa. Dosa telah membuat kita kehilangan pengharapan. Kebangkitan Yesus dari kematian merupakan pengharapan bagi orang yang percaya untuk menyongsong hari esok. Masihkah saudara percaya bahwa kuasanya itu yang sudah mengalahkan maut itu sanggup untuk memulihkan hidup kita? Kuasanya itu yang sudah mengalahkan maut sanggup untuk menyembuhkan kita. Kuasanya itu yang sudah mengalahkan maut sanggup untuk memberkati hidup kita. Makanya Rasul Paulus bilang gini, saudara. Rasul Paulus di dalam pergumulannya, di dalam Filipi, dari dalam penjara dia katakan gini kepada jemaat di Filipi. Yang ku kehendaki adalah apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. Kalau saudara mengerti tentang betapa dahsyat kuasa kebangkitan Kristus, saudara, kita gak perlu takut. Gak perlu takut akan masa depan. Gak perlu takut
Dia yang berkuasa. Makanya Rasul Paulus bilang, tidak ada lagi yang kuinginkan di dunia ini melebihi pengenalanku akan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Tidak ada lagi yang lebih berharga dari situ. Semuanya, kata Rasul Paulus, kalau saudara baca nanti di ayat sebelumnya, semuanya kuanggap sampah. Karena pengenalanku akan Dia, semuanya kuanggap sampah. Kalau bahasa aslinya itu kuanggap kotoran. Tidak ada lagi yang penting selain pengenalan akan Kristus. Karena ketika aku mengenal Kristus, aku tahu kuasa kebangkitannya. Aku masuk tenggelam dalam kuasa kebangkitannya. Hidupku tidak lagi menjadi hidup yang sia-sia. Hidupku menjadi hidup yang bermakna. Semua yang kulakukan di dunia ini punya dampak di kekekalan. Saudara, perhatikan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hidup kita ini udah gak ada nilainya. Perbuatan baik kita, agama kita, amal baik kita, kesalehan kita, itu seperti kain kotor, kata kitab Yesaya. Bahasa aslinya bukan kain kotor, lebih kasar lagi. Bahasa aslinya itu seperti kain yang membersihkan pembalut, kain pembalut wanita. Membersihkan kotoran wanita waktu mens. Semua kebaikan kita itu seperti itu. Ketika kita tidak di dalam Kristus. Makanya tidak ada satupun kebaikan kita yang membuat kita layak masuk surga. Tetapi ketika Yesus datang, ketika Yesus menebus kita, ketika Yesus mati dan bangkit, segala hal dalam hidup kita itu punya dampak kekekalan. Semua yang saudara lakukan, baik itu perbuatan baik, baik itu ibadah, baik itu pelayanan, itu menjadi bernilai di hadapan Bapa karena kematian dan kebangkitan Kristus. Bahkan Alkitab bilang, kamu memberi air putih, secangkir air putih kepada seseorang, karena dia itu muridku, kamu tidak kehilangan upah. Tetapi kalau Yesus gak mati, kita gak di dalam Kristus, nyawa yang kita serahkan pun tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Wow, ini yang membuat saya tidak terlalu pikir panjang untuk menolong orang lain. Tidak terlalu panjang. Asal motivasinya itu karena Tuhan. Karena saya tahu segala hal yang saya lakukan di dalam Tuhan, itu ada totalannya nanti di surga, saudara. Ada catatannya di surga, saudara. Menjadi bernilai karena Kristus. Makanya tadi dikatakan di ayat 4 itu apa, saudara? Di ayat 4 dikatakan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, disimpan di sorga bagi kamu. Semua yang kau lakukan di dalam Kristus saat ini, kalau kita lakukan karena Kristus, itu di sorga ditabung. Pleng, pleng. Nanti ketika kita pulang, Tuhan kasih tahu, ini loh tabunganmu. Ini jadi apa? Mahkota kita. Wow, tabunganmu banyak ini. Layak kamu jadi camat. Layak kamu jadi kepala desa. Tapi kalau kita nggak punya tabungan, saudara, gundul, saudara. Apalagi kita dipercaya talenta 10, tapi yang kita kembangkan cuma 1. Ini nggak layak ini, saudara. Bernilai semua. Karena Kristus. Karena pengorbanan Kristus, karena kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, semuanya jadi sia-sia. Kalau saudara memahami ini, saudara akan memberikan hidup kita untuk Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, apa yang kita baca tadi di dalam 1 Petrus itu, 1 Petrus 1 itu surat dari Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah Kekaisaran Romawi. Jadi gini, saat Yesus naik ke sorga, saat orang murid-murid menerima karunia pencurahan Roh Kudus, kekristenan mulai berkembang saat itu, mulai dari Yerusalem ke Antioquia, menyebar ke seluruh sampai ke Roma. Saat itu orang Kristen itu mulai teraniaya, saudara. Teraniaya. Dan saat itu Petrus di Roma, kemungkinan dia di penjara.
Dan sampai akhirnya nanti Petrus ini disalibkan terbalik, saudara. Petrus disalibkan terbalik. Tapi di tengah-tengah pergumulan itu dia menulis surat kepada orang-orang Yahudi, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus ke berbagai kota, ke berbagai daerah untuk menguatkan mereka. Di mana orang Kristen saat itu sudah minoritas, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami tekanan. Bukankah sering kita mengalami hal yang sama? Kita sudah minoritas, sudah susah, ditekan lagi, saudara. Di dalam kondisi itulah Rasul Petrus menulis surat kepada orang-orang Yahudi. Yang kita baca tadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4 itu, saudara. Itu latar belakangnya. Supaya kita tahu kenapa dia tulis itu. Apa pesan yang dia sampaikan tadi. Dia bicara tentang makna kebangkitan Kristus. Di tengah-tengah kalian mengalami tekanan, mengalami kesulitan. Lihatlah bahwa Kristus sudah bangkit. Biar itu yang menjadi pengharapan kita, kata Rasul Petrus. Pesan yang sama Tuhan sampaikan kepada kita saat ini, saudara. Di tengah-tengah mungkin kita mengalami banyak tekanan, mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak tantangan. Kadang kita menyerah, kadang kita putus asa, kadang kita mundur, saudara. Pesan ini Tuhan sampaikan kepada kita yang minoritas, yang mengalami banyak tekanan. Makna kebangkitan Kristus. Biar ini yang menjadi pegangan kita untuk kita menyongsong hari depan, untuk menghadapi setiap pergumulan, kesulitan, masalah yang kita hadapi. Sehingga kita tidak menyerah, tidak putus asa, tidak mundur. Saya temukan minimal ada 3. Ada 3 makna kebangkitan Kristus dari kematian. Yang pertama, saudara, kebangkitan Kristus dari kematian melahirkan kita kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan kata-kata ini. 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Lihat. Telah melahirkan kita kembali. Artinya apa? Dulu kita sudah pernah lahir. Akhirnya kita mati. Kebangkitan Kristus melahirkan kita kembali untuk kita bisa melihat pengharapan. Perhatikan. Lahir, sesuatu terjadi, mati. Kristus mati supaya kita lahir kembali untuk kita bisa melihat pengharapan. Berarti ada banyak orang sudah lahir dulu, mati, tidak hidup kembali, tidak bisa melihat pengharapan. Coba lihat kiri kananmu. Mereka orang-orang yang penuh pengharapan enggak? Halo? Atau orang-orang yang enggak mampu lagi melihat pengharapan? Ya udahlah, ya hidup yang penting hidup, ya, mengalir saja. Pokoknya hidup, udah syukur. Itu orang-orang yang enggak punya pengharapan, saudara. Bapak Ibu, dilahirkan kembali. Dulu pernah hidup, lalu akibat dosa kita mati atau mengalami maut, atau terpisah dari Allah, atau kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Apa sih kemuliaan Allah itu? Kemuliaan itu bahasa aslinya kabot. Apa saudara?
Kabot. Bahasa Jawanya abot. Iya betul. Kabot itu adalah bobot, berat, kualitas. Seperti emas. Kenapa dibilang emas itu mulia? Barang berharga, punya bobot. 19 karat, 20 karat, 21 karat, 24 karat. Punya bobot. Dulu Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Punya kemuliaan, punya bobot, punya kualitas. Sampai akhirnya mereka memasukkan pikiran iblis kepada pikirannya. Percaya kepada pikiran iblis. Akhirnya mereka kehilangan kemuliaan itu. Apa yang hilang dari Adam dan Hawa? Perhatikan. Tuhan katakan kalau kamu makan buah pengetahuan itu, maka kamu akan mati. Faktanya Adam dan Hawa tidak mati. Tetapi dia kehilangan kemuliaan. Apa kemuliaan Tuhan? Kapan disebut kita berbobot? Kapan dibilang kita mulia? Kemuliaan yang hilang itu adalah kita tidak lagi punya pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Tuhan. Kita punya pikiran sendiri, kita punya perasaan sendiri, kita punya kehendak sendiri, yang mana itu semua ditunggangi oleh iblis. Digerakkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kebangkitan Kristus itu mengembalikan kita kepada kemuliaan yang hilang itu. Yaitu memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Ketika kita bisa memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus, kita mampu melihat pengharapan itu. Pengharapan di balik kematian, kekekalan itu. Saya tahu ini pelajaran sangat berat. Katakan kiri kananmu, aku ngerti. Kalau nggak ngerti bilang, aku kok masih bingung ya. Halo? Jadi target utama kekristenan itu, target utama kebangkitan Kristus bukan bagaimana engkau kaya, bukan bagaimana engkau sembuh, bukan bagaimana engkau memiliki segalanya. Itu cuman tambahan. Apa saudara? Tambahan. Boleh ada, boleh tidak. Tetapi target utamanya adalah mengembalikan kemuliaan yang hilang, yaitu pikiran, perasaan, kehendak Allah, yaitu pikiran, perasaan, kehendak Kristus, sehingga kita bisa melihat seperti Yesus melihat, kita bisa meresponi seperti Yesus meresponi, kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena nanti di kekekalan kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan? Kita harus memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Tuhan. Ini lebih berharga dari berlian 1 ton. Ini lebih berharga dari uang triliunan. Kenapa? Berlianmu 1 ton, begitu engkau mati, itu gak ada nilainya terhadap hidupmu. Betul? Gak ada nilainya. Uangmu triliunan, begitu engkau mati, itu udah seperti sampah di hadapanmu. Tapi kemuliaan Tuhan ini, itu yang kau bawa nanti di sorga. Dan ketika Tuhan melihat kita nanti, dia bilang, wow, ini anak yang kukasihi. Karena ada wajah Kristus dalam hidupnya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Saudara, mari. Ketika kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, pengharapan dalam kebangkitan Kristus, apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Apa? Apakah cuma sekedar sembuh? Apakah cuma sekedar kaya? Apakah cuma sekedar masalahmu selesai? Kalau engkau hanya berharap masalahmu selesai, suatu saat engkau pasti punya masalah. Kalau engkau cuma berharap engkau sembuh, suatu saat engkau akan mati. Biar pengharapan kita itu adalah bahwa aku semakin serupa dengan Kristus. Kembali kepada kemuliaan yang hilang itu, segambar dan serupa dengan Allah. Memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Dan kalau ini Tuhan temukan, gak mungkin Tuhan gak pelihara hidup kita. Kalau sudah sampai di level ini, saudara tidak akan pernah takut kepada apapun. Tidak
akan takut. Tidak akan takut. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Setelah Yesus bangkit, orang yang percaya dilahirkan kembali kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Apa arti hidup yang penuh pengharapan? Dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Kemuliaan yang hilang karena dosa dikembalikan dari natur dosa atau sinful nature kepada divine nature, kepada natur ilahi. Makanya ada ayat di Alkitab bilang gini, kita ini the man of God. Tahu arti the man of God? Manusia Allah. Karya pengorbanan Kristus mengembalikan kita ke sana. Saya nggak tahu seberapa rindu saudara punya kerinduan itu. Di dalam setiap doa-doa saya, setiap Tuhan ingatkan ini, saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan masih jauh sekali, saya masih jauh. Setiap saya bergumul tentang masalah saya, ngotot, Tuhan tolonglah masalah saya. Tuhan bilang, kamu tahu nggak? Aku izinkan engkau punya masalah, supaya engkau kembali kepada kemuliaan itu. Wow. Kalau sudah sampai di level itu, saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih. Lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Jangan alergi dengan masalah. Amin. Makanya Tuhan bilang gini, setiap orang yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, ikut aku. Kamu akan dibenci oleh saudaramu, akan dibenci oleh orang tuamu, akan dibenci oleh orang banyak, semua orang, demi namaku. Karena itu bagian proses. Makanya Rasul Paulus kan bilang gini, yang kukehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersekutu di dalam kematiannya. Kita harus mati dengan diri kita. Hanya orang mati yang bangkit. Kalau engkau tidak pernah mati, engkau tidak akan pernah bangkit. Ego kita harus matikan. Keangkuhan hidup kita harus matikan. Ambisi kita harus matikan. Hawa nafsu kita yang merusak hidup kita harus matikan. Supaya ada kebangkitan yang baru, yaitu hidup yang baru, saudara. Suatu saat, Nikodemus, seorang tokoh agama, malam-malam karena dia takut mendatangi Yesus, bertanya tentang kerajaan Allah. Apa kata Yesus kepada dia? Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Dia bingung, bagaimana saya bisa dilahirkan sudah setua ini, masa saya masih masuk lagi ke rahim ibu saya, dia bilang. Kalau engkau tidak dilahirkan dari roh dan air, katanya. Apa itu roh dan air? Roh Kudus harus melahirkan kita. Air berbicara baptisan, pertobatan. Kita harus hidup dalam pertobatan dan kita dipenuhi Roh Kudus. Itulah yang akan melahirkan kita menjadi the man of God, manusia ilahi. Ketika kita menjadi the man of God, kita bisa melihat pengharapan yang Tuhan sediakan, yang tersimpan di kekekalan. Wow. Luar biasa kebenaran ini, saudara. Ketika saya renungkan ini, waktu saya siapkan khotbah, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Tidak ada Tuhan yang seperti ini di dunia. Gak ada. Semua agama di dunia hanya berpikir bagaimana Tuhannya mengikuti keinginan umatnya. Itu aja. Umatnya memberikan sesajian, memberikan persembahan supaya Tuhannya mengikuti keinginan umatnya. Tapi kekristenan enggak. Kita harus mengikuti keinginan Tuhan. Karena kita nanti harus memerintah bersama dengan Dia di kekekalan. Amin. Mari kita fokus di sini. Jadi apapun masalahmu hari ini, belajar untuk lalui semua proses dengan benar. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain. Apalagi kalau masalahmu itu bukan karena kesalahan kita. Kalau kesalahan kita ya bertobat, saudara ya. Kalau karena dosa ya bertobat. Tapi kalau sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, kok ada masalah? Percayalah, Tuhan sedang bawa engkau kepada kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan. Itu yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang mengalami aniaya. Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat 17 katakan gini. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa di sini percaya bahwa kita ciptaan Kristus? Siapa percaya di dalam Kristus? Halo? Pertanyaannya,
Apakah yang baru itu sudah datang? Karena Alkitab katakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang lama, apa yang baru? Banyak orang menafsirkan ini, yang lama dulu saya miskin, sekarang kaya. Hei, tanpa Yesus engkau bisa dapatkan itu. Gunung Kawi bisa kasih. Dulu saya nggak punya jodoh, sekarang saya punya jodoh. Kontak jodoh bisa kasih itu. Apa yang lama, apa yang baru, yang hanya Kristus bisa sediakan. Agama pun nggak bisa sediakan. Satu-satunya yang tidak bisa disediakan oleh dunia yang lama menjadi yang baru adalah natur ilahi. Divine nature. Natur dosa itu ditinggalkan. Natur ilahi itu masuk. Itulah yang disebut dengan kelahiran kembali. Itulah yang disebut dengan lahir baru. Jadi lahir baru bukan cuma sekedar saudara datang ke pendeta minta didoakan, dibaptis, ibadah, oh udah lahir baru. No. Tidak, itu lahir baru. Banyak orang mendegradasi tentang lahir baru hanya sekedar dari agama lain kepada agama Kristen. Ada banyak orang dulunya agama lain, hidupnya baik-baik saja. Setelah masuk Kristen tambah gak karu-karuan. Banyak. Jangan tertipu. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Natur dosa ditinggalkan. Natur ilahi masuk. Dulu fokusnya adalah cara pikir dunia, mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Begitu kita di dalam Kristus, kita mulai mengikuti keinginan Tuhan. Apa maunya Tuhan? Sangkal diri pikul salib demi mengikuti keinginannya Tuhan. Sangkal diri pikul salib setiap hari demi mengikuti keinginan Tuhan. Sampai akhirnya kita melihat ada yang berbeda dengan hidup saya. Bukan cuma kita yang melihat, orang-orang sekitar kita melihat ada yang berbeda dalam hidup kita. Itulah yang baru itu. Kebangkitan Kristus mengerjakan itu, saudara. Kebangkitan Kristus mengerjakan natur ilahi. Dan ini gak bisa dibeli dengan uang. Ini gak bisa dikerjakan oleh psikolog. Ini gak bisa dikerjakan oleh agama. Ini hanya bisa dikerjakan oleh karya kebangkitan Kristus dan karya Roh Kudus. Makanya saya percaya, saudara ya, kalau orang yang betul-betul di dalam Kristus, hidupnya gak mungkin sama lagi. Cara pandangnya gak mungkin sama lagi. Cara dia melihat peristiwa gak sama lagi. Cara dia meresponi sesuatu tidak sama lagi. Cara dia bersikap terhadap uang gak sama lagi. Karena yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Natur dosa itu sudah berlalu, natur ilahi itu masuk dalam hidupnya. Makanya Tuhan bilang kita harus dimuridkan. Dididik supaya meninggalkan natur dosa itu dan natur ilahi itu masuk. Kalau saudara sudah memahami sampai selevel ini, saudara, kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak lagi terpesona dengan jumlah orang masuk ke gereja. Berapa banyak orang datang ke gereja, bukan itu. Karena semakin banyak orang datang, kita bergumul, Tuhan, bagaimana mengubah natur dosanya nih menjadi natur ilahi. Bagaimana mengubah natur dosanya nih. Makanya saudara, kalau engkau masuk ke gereja yang benar ya, gereja yang benar, begitu engkau masuk, waduh, kadang bisa cekcok satu dengan yang lain, masalah satu dengan yang lain. Kenapa sih Tuhan izinkan itu? Supaya natur dosa kita itu kita buang. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita menghancurkan itu. Besi menajam besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu natur dosa, kesombongan, keangkuhan, keinginan daging, hawa nafsu yang liar. Itu harus ditinggalkan. Sehingga kita berkata, Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak sedikit saudara. Kalau saudara lihat di Alkitab, ketika orang mengikut Yesus, hidupnya jadi tidak nyaman.
Saya ambil contoh sederhana. Saudara pernah dengar yang namanya Sakeus? Sakeus itu hidupnya sudah nyaman, saudara. Kaya, Alkitab katakan dia kaya, kepala pemungut cukai, saudara. Kepala pajak dia, saudara. Kaya raya. Begitu dia mengikut Yesus, bangkrut mendadak. Orang kalau bangkrut masih bertunggu setengah tahun, 1 tahun, baru bangkrut. Ini 1 hari langsung bangkrut. Bagaimana tidak? Begitu dia ketemu Yesus, ada natur ilahi masuk dalam hidupnya. Yang tidak tahu dari mana datang itu. Natur ilahi itu keluar dari dalam hatinya dan berkata, "Guru, separuh dari hartaku aku bagikan ke orang miskin. Kalau ada yang aku peras, aku kembalikan berapa kali? 4 kali lipat." Orang lain dengar, wow. Kamu beneran atau enggak? Benar. Langsung Tuhan bilang apa? Keselamatan telah hadir di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Petrus begitu ketemu Yesus, mata pencahariannya dia tinggal. Apa mata pencahariannya? Perahu. Terus istri sama anaknya gimana? Hidup dari iman. 5 roti 2 ikan bisa kasih 5.000 orang. Loh, Petrus itu punya istri loh. Punya anak loh. Mertuanya pernah sakit. Saudara bayangkan. Ketika Petrus mau dihukum mati, dia bilang gini, saudara. Salibkan aja aku. Tapi tolong salibkan aku terbalik. Saudara, Petrus menjaga perasaan istrinya enggak? Bayangkan kalau saudara istrinya Petrus, saudara anaknya Petrus. Saudara akan bilang, "Papi, kenapa harus disalibkan?" Bagaimana perasaan istri dan anaknya ketika dia disalibkan? Tapi itulah harga yang dibayar oleh Petrus demi mengikuti Yesus. Dan itu kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya, kalau bukan natur ilahi, nggak mungkin, saudara. Makanya kalau saudara lihat ya, ada orang yang sudah lahir baru, kita bingung melihat dia. Kok bisa dia kayak gitu ya? Kok nekat dia ya? Kok bisa nekat kayak gitu dia ya? Itu kalau bukan Roh Kudus, nggak mungkin. Saya pernah kenalan sama seseorang, kepala pajak, kaya raya. Dia tinggalkan pekerjaannya, jabatannya, memutuskan jadi hamba Tuhan, pelayanan di Batu. Kota kecil, dulu masih Batu, masih belum semaju sekarang. Saudara, sudah bisa kau temukan apa yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidupmu? Ketika saya bertobat, saudara, saya memutuskan jadi hamba Tuhan. Papa saya melarang, mama saya melarang, adik-adik saya membenci saya. Saya anak pertama. Adik-adik saya berharap saya ini menopang mereka. Saat itu saya diterima di Semen Gresik, saudara. Begitu lulus kuliah. Waduh. Tapi aku bilang tidak, ini gak bisa saya tahan. Saya memilih untuk jadi hamba Tuhan. Udah jadi hamba Tuhan. Pas mau menikah, saya bilang sama pacar saya, tinggalkan pekerjaanmu di Malang. Kita ke Tulungagung. Dosen, dapat tawaran kuliah ke Singapura. Gak mudah. Teman-teman bilang, apa yang kau cari ke Tulungagung? Apa yang kau cari? Tapi ada sebuah kekuatan dari dalam yang mendorong kami. Bahwa kekayaan, jabatan, kenyamanan bukan lagi yang utama. Saudara sudah temukan gak apa yang baru dalam hidupmu yang Tuhan buat? Kristus melakukan itu dalam hidup kita. Semua adik saya dulu bilang gini sama saya, abang ini goblok, katanya. Betul, goblok dia bilang loh.
sih yang kalian cari? Kan bisa sambil bekerja, sambil melayani Tuhan. Kau nggak tahu apa yang Tuhan buat dalam hatiku. Ya. Mari saudara, temukan itu. Kalau engkau menerima kebangkitan Kristus, Dia akan buat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dan engkau tidak tahan, kau akan kerjakan itu. Sama seperti Paulus, dia tinggalkan dia sebagai seorang Farisi yang sangat terhormat. Dia menghadap panggilan Tuhan. Dia di penjara, dia kelaparan, dia telanjang. Engkau bisa melihat kekekalan, saudara. Engkau bisa melihat karya kekekalan dalam hidupmu. Itulah sebenarnya karya kebangkitan Kristus itu. Ini kok macet. Roma 6 ayat 5-6 katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Hanya orang mati yang bisa bangkit. Kalau engkau belum mati atas hidup lamamu, engkau tidak akan pernah bangkit. Hanya ketika kita mati bersama dengan Yesus, kita bangkit bersama dengan Yesus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Saudara, Yesus bangkit supaya kita bisa mematikan natur dosa ini, saudara. Mungkin selama ini engkau bergumul, Tuhan, aku punya dosa ini kok gak bisa lepas-lepas sih. Datang kepada Yesus. Minta karya kebangkitan Kristus yang melepaskan engkau. Apapun dosa kita. Apapun. Karena di atas kayu salib itu sudah dipakukan. Sudah selesai itu, saudara. Sudah selesai. Matilah bersama dengan Kristus, saudara. Yang kedua, kebangkitan Kristus dari kematian memberikan kepastian akan kehidupan kekal, saudara. Kehidupan kekal. Bagi kebanyakan orang, kematian merupakan akhir dari segalanya. Kebanyakan. Tetapi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, tetapi awal dari kehidupan yang penuh pengharapan, yaitu kehidupan kekal. Saudara, hanya di dalam Kristus ada kepastian hidup kekal, saudara. Yesus mati dan bangkit supaya kita bisa melihat hidup kekal. Makanya tadi saya bilang di depan, saudara, bersyukurlah saudara kalau percaya sama Yesus. Karena apa? Kalau kita di luar Kristus, semua yang kita lakukan di dunia ini tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, ketika kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, semua yang kita lakukan, hal yang paling kecil pun itu berharga dan berdampak kepada kekekalan. Karena itu, lakukan yang terbaik sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Apa yang bisa kau lakukan? Engkau gak punya talenta musik, gak punya talenta khotbah, gak punya talenta nyanyi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Gulung-gulung kabel kah, ngunjungin orang sakit kah, ngajak orang ibadah kah. Saya ini bisa bertobat seperti ini, saudara. Salah satunya, kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan? Ada seorang tante-tante, saat itu umurnya itu sudah hampir 60 tahun. Ketika dia tahu saya datang ke gereja satu kali, setiap minggu saya dijemput dia, saudara. Dijemput, tante-tante. Pakai mobil itu hijet. Hijet, saudara tahu ya mobil hijet ya. Dijemput dekat kos-kosan, saya ikut. 2 bulan saya dijemput dia. Setelah 2 bulan saya malu, saudara. Saya bilang, tante saya berangkat sendiri aja, tante. Saya bilang, tapi saudara tahu, kalau dia nggak setia jemput saya dulu, saya nggak jadi hamba Tuhan. Suatu saat saya khotbah di Malang. Saya ngomong di depan jemaat. Kalau bukan karena tante Evilia, saya tidak akan pernah jadi hamba Tuhan, saya bilang. Masih ada beliau. Habis ibadah, dia panggil saya. Free. Mobilku sekarang itu loh. Katanya, mobilnya keren, saudara. Hijetnya yang dulu yang jemput-jemput saya sudah ganti, saudara. Wow, saya bilang. Mungkin kau gak bisa kelihatan di mimbar. Apa yang bisa kau lakukan? Doakan orang.
Di kamar doakan, doakan pendeta, doakan jemaat, doakan. Tahukah saudara itu bernilai kekekalan. Tidak boleh ada nganggur. Karena Yesus bayar kita dengan nyawanya, bukan untuk nganggur. Kita harus melakukan sesuatu untuk kekekalan. 1 Petrus 1 ayat 4 tadi, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi semua yang kita lakukan itu disimpan di sorga serah. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Kebangkitan Yesus dari kematian memberikan jaminan bahwa Tuhan berkuasa memelihara hidup kita saudara. Amin. Tuhan berkuasa. Dia bukan cuma sekedar empati. Dia bukan cuma sekedar mau. Tetapi dia berkuasa. Satu-satunya pribadi di dunia ini yang mati dan bangkit serta hidup selamanya hanya Tuhan Yesus. Jika kuasa maut telah dikalahkan, maka tidak ada satupun masalah kita yang tidak bisa diselesaikan. Asal kita mau percaya dan taat. Saudara, ini menjadi pengharapan bagi kita. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku tahu kuasamu sanggup untuk menolong aku. Aku tahu kuasamu sanggup untuk menyembuhkan aku. Kalau maut saja sudah engkau kalahkan, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menolong aku dari masalah ini. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati usahaku. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memulihkan keluargaku. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memakai aku. Karena maut dia sudah kalahkan. Terlalu mudah bagi Tuhan melepaskan engkau dari belenggu dosa itu. Asal kita mau datang sama Tuhan, kita mau percaya dan taat. Kuasanya itulah yang membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang penuh pengharapan. Kita bangkit berdiri yuk. Saya minta pemain musik. Kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu Tuhan, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. kuasamu Tuhan, Kuasamu terlebih percayalah, besar. kalau maut dia sudah kalahkan. Tidak ada masalah kita yang gak bisa dia selesaikan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasamu Tuhan, kuasamu, Kuasamu terlebih besar. yes. Tuhanku terlebih besar.
hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih dan kuasanya itulah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kasih dan kuasanya itulah yang membangkitkan saudara dari segala keterpurukan kita, dari segala kelemahan kita, dari segala kegagalan kita. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus semua dosa kita. Setiap kita yang percaya kepada Dia, engkau dan saya orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sangat berharga, nyawanya Dia sudah berikan. Asal saudara dan saya tinggal di dalam Kristus. Alkitab katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua kuk yang dipasang oleh iblis dalam hidupmu, Yesus sudah selesaikan. Semua penyakit kita, Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Segala kelemahan kita, Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Moga kita mati bersama dengan Dia, supaya kita dibangkitkan bersama dengan Dia, dan kita bisa melihat kemuliaan, dibawa Tuhan kembali kepada rancangan Allah yang semula, sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bisa mengerti jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari saudara, jangan mau ditipu oleh iblis. Datang kepada Yesus, kepada kuasa salibnya itu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa kebangkitan-Mu itulah yang membangkitkan kami dari segala keterpurukan kami. Kuasa kebangkitan-Mu itulah yang membangkitkan kami dari segala kegagalan kami. Kuasa kebangkitan-Mu itulah yang membangkitkan kami dari segala kelemahan-kelemahan kami. Dan kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pulihkan umat-Mu Tuhan, pulihkanlah umat-Mu. Pulihkan apapun pergumulan mereka, apapun kelemahan mereka, apapun Tuhan yang membuat mereka terpuruk. Kami minta kuasa kebangkitan-Mu itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang sama yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih. Materaikan firman-Mu ini bagi kami Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Kristus sudah memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulunganku. Ku berdoa tulunganku, penuh kemuliaan-Mu, tulunganku, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami umat-Mu datang membawa kota ini karena kami tahu Engkau juga mati di atas kayu salib menebus dosa semua penduduk kota ini. Kau mengasihi kota ini, Kau mengasihi penduduk kota ini, Kau tidak menginginkan satu orang pun binasa. Karena itu kami mohon anugerah belas kasihan Tuhan. Lawatlah kota ini, lawatlah penduduk kota ini, celikan mata rohani mereka, untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap untuk dilayani dari kota ini.
Berkatilah kota ini Tuhan, berkatilah kota ini. Kami minta kesejahteraan kota ini, berkati pemerintahan kota ini Tuhan. Berdoa orang-orang yang Tuhan tempatkan di pemerintahan, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Tuntun langkah-langkah mereka dalam membuat setiap kebijakan. Jauhkan mereka dari keserakahan, dari korupsi Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, biar mereka menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Berkati ekonomi, bisnis, usaha di kota ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua usaha yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil. Semua usaha yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral kota ini, digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Para pengusaha, para bisnismen, para karyawan, pegawai, berkati. Biar kami menjadi berkat atas kota ini. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan, pulihkan umat Tuhan. Biar kami bisa menjadi terang, menjadi garam, menyatakan kemuliaan Kristus. Dan Engkau dimuliakan di kota ini lewat gerejamu, lewat umatmu, lewat hamba-hambamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kota Tulungagung. Kami percaya ketika Tuhan tempatkan kami di sini tidaklah kebetulan. Tuhan memberkati kota Tulungagung. Kami bersyukur buat ibadah kami Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Seluruh umat-Mu tanpa terkecuali. Bapa, kami bawa semua nama-nama mereka di hadapan Tuhan. Kami membela seluruh umat-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu minta perlindungan Tuhan yang sempurna atas seluruh umat-Mu. Lindungi dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus tuntun hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Setiap jemaat yang sakit Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, biar kuasa kebangkitan-Mu itu menyembuhkan sakit penyakit umat-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Tolong mereka dalam segala permasalahan mereka. Tuhan, biar sepanjang minggu ini kami berkemenangan demi berkemenangan. Pakai setiap umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak kami Tuhan, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Mampukan mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih. Sungguh hamba-Mu serahkan umat-Mu sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah, tuntunan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Kami juga bersepakat berdoa buat Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya, anak cucu menantunya dimanapun berada. Tuhan, kami mohon sungguh-sungguh di hadapan Bapa, lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu, mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus tuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu itu Tuhan yang memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka Tuhan, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Kami mohon Tuhan, pulihkan mereka, jamah mereka. Roh Kudus, Engkau menjamah. Kami tahu Engkau mengasihi mereka. Jangan biarkan mereka terhilang Tuhan. Jamah, pulihkan, bahkan pakai mereka menjadi alat-Mu. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Kristus sudah bangkit dari kematian. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang
punya mata yang bisa melihat, yang punya telinga yang bisa mendengar, yang punya tangan yang bisa menolong, yang punya hati yang bisa merasakan. Datanglah kepada Dia, percayalah kepada Dia, berjalanlah bersama dengan Dia. Jangan takut. Karena itu, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup